Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar kita bisa meraih kesenangan akhirat, kebahagiaan akhirat, karena kita di dunia ini tidak lama dan akhirat merupakan adalah kehidupan yang kekal abadi. Juga karena kita berada di dunia, Allah Subhanahu wa taala juga mengharapkan agar kita meraih kebahagiaan di dunia. Inilah yang kita harapkan, bagaimana agar kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia ini adalah satu kali, merupakan satu langkah untuk bisa kita meraih kehidupan akhirat yang lebih baik. Bukan kita hidup di dunia ini justru yang di akhirat kita tidak merasakan lagi kebahagiaan. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah, dan carilah ma ataqallahu daral akhirah, apa yang dianugerahkan, apa yang dikurniakan Allah berupa kesenangan akhirat. Untuk mencari kesenangan akhirat ini tidak susah, mudah sekali, artinya gratis. Kita selalu berlaku ikhlas, kita selalu mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sikap-sikap yang tawadu, dan kita berlaku husnuzan, selalu sangka-sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah kecewa sedikit pun dengan Allah. Apapun yang Allah kasih sedikit pun kita berterima kasih. Kalau seandainya Allah belum mengasih terhadap apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan, kita juga berterima kasih. Karena semua itu adalah ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang berusaha semaksimal mungkin dalam rangka menjalani sisa-sisa umurnya ini. Ada yang selalu melaksanakan bangun di tengah malam, dia melaksanakan salat sunat tahajud, itu jumlahnya 8 rakaat itu maksimal, 2 rakaat sekali salat, 8 rakaat kemudian ditutup lagi dengan salat sunat witir 3 rakaat, sehingga dia melaksanakan qiyamul lail, salat di malam hari. Ini jumlahnya adalah 11 rakaat. Nah, ini dalam rangka dia mencari kesenangan, kebahagiaan negeri dunia. Dia juga bersedekah, dia juga berinfak tanpa diketahui orang lain. Dia selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyerahkan jiwa dan raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Ini dalam rangka kita mencari kebahagiaan negeri akhirat. Tentu banyak sekali waktu selama 24 jam ini untuk ibadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya amaliyah yang bersifat individu, tapi ada juga yang bersifat umumiyah. Kita membantu kepada saudara-saudara kita yang mengharapkan pertolongan, mungkin ya tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, banyak yang mengharapkan pertolongan, bantuan. Nah, inilah yang kita harapkan. Kelanjutan dari ayat itu, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kalau kamu sudah mendapatkan kebahagiaan dunia, punya jabatan, punya pangkat, punya fasilitas yang banyak Allah berikan kepada kamu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dunia. Artinya kalau kita sudah bisa melakukan amaliyah secara rutinitas, kita selalu bangun di tengah malam, selalu kita menyisihkan waktu-waktu kita untuk ibadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan juga kita meninggalkan dunia lantas kita diam saja tidak mau bekerja.
Nah ini kan tanggung jawab keluarga kita ada. Kita punya keluarga. Tidak mungkinlah kita hanya ibadah saja. Ini tanggung jawab kita mengasihi kepada keluarga kita. Itu juga merupakan adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kita artinya mengasihi orang lain. Saudara kita tentu menginginkan kebahagiaan. Anak kita memerlukan dana, butuh dana untuk pendidikan. Nah begitu juga kita perlu mencari uang. Ya masjid yang ada di sekitar kita memerlukan dana, pesantren, termasuk juga majelis-majelis taklim, perlu juga untuk kegiatan dakwah. Para sahabat itu ya dianjurkan Rasulullah untuk menjadi orang yang berhasil dalam dunia bisnis seperti Utsman bin Affan, Khalifah Abu Bakar. Tetapi semua itu diniatkan untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan dalam rangka amaliyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara-saudaranya yang mengharapkan pertolongan bantuan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ini perintah yang kedua. Perintah yang pertama, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang dikaruniakan Allah berupa kebahagiaan akhirat. Perintah yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ya kalau kita sudah banyak mendapatkan kenikmatan, kita sudah dikasih jabatan yang berupa amanah, dikasih harta kekayaan yang berlimpah ruah, tentu ya dari harta kekayaan ini sebahagian kita infakkan, sebahagian kita sedekahkan, karena harta kekayaan, fasilitas yang kita miliki, ada hak-hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ada hak pondok pesantren, ada hak panti asuhan. Ya ini panti asuhan anak yatim piatu. Nah, panti asuhan, panti jompo. Nah ini kita juga perlu menyantuni kepada janda-janda. Nah, tapi bukan janda muda, janda tua. Kalau janda muda nanti ya ada maunya, dia kan bisa bekerja sendiri. Nah ini banyak sekali ya orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang mengharapkan bantuan pertolongan kepada para aghnia, orang-orang yang kaya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal, dan pada